Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassolihin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampai ke ayat 8 di dalam surat Al-Qari'ah. Sekarang dilanjutkan ke ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Fa ummuhu hawiyah, yang artinya maka tempat kembalinya adalah neraka hawaliyah. Neraka hawaliyah itu maksudnya adalah tempat. Semua orang entar kembali terhadap tempat neraka itu. Neraka-neraka itu adalah kesengsaraan. Jadi umat manusia itu harus berbuat kebaikan-kebaikan di dalam dunianya. Bila menginginkan surgawi, bila menginginkan kenikmatan. Bila umat manusianya di dalam dunianya berbuatnya seenaknya, berbuatnya semaunya, maksiat dilakukan, mudarat dilakukan, keburukan dilakukan, entar mendapatkan pembalasan entar besok, yaitu di neraka hawaliyah. Neraka hawaliyah itu maksudnya tempat-tempat
pembalasan-pembalasan yang umat manusianya perbuatan-perbuatannya kurang baik, kurang benar, dan maksiat-maksiat lainnya yang dilakukannya. Karena pembalasan-pembalasan itu udah pasti. Pembalasan-pembalasan semuanya itu udah pasti di dalam dunia ini. Pembalasan di dalam dunia ada. Pembalasan di dalam alam kubur juga ada. Entar besok juga ada pembalasan-pembalasan, yaitu ada surga dan neraka. Surga-surga itu kenikmatan, neraka-neraka itu kesengsaraan. Bila umat manusia menginginkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya, mendapatkan pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya, kenikmatan-kenikmatan, jadi perbuatanlah yang baik, yang bagus, dan yang benar di dalam dunianya, antar mendapatkan pembalasan-pembalasannya. Contohnya di alam dunia saja, orang berbuat baik pasti mendapatkan kebaikan. Orang berbuat buruk pasti entar mendapatkan keburukan. Bukan nanti-nanti, di dalam dunia pun ada seperti itu. Kalau hukum-hukum Allah itu pembalasan-pembalasan itu tergantung ingkawitannya. Perbuatan-perbuatan ing alam dunianya, antar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya. Bila ada orang yang mengetahui tentang neraka seperti ini atau seperti itu, berarti orang namanya manusia itu berbohong besar. Manusia itu salah besar. Karena neraka-neraka itu belum dikasih tahu untuk makhluk-makhluknya. Bibit manusia pun tidak tahu tentang neraka. Tahunya adalah surgawi. Tahunya adalah kenikmatan-kenikmatan. Nabi Adam alaihi salam itu tidak mengetahui tentang neraka. Yang tahu hanyalah surgawi atau alam kenikmatan-kenikmatan. Bila ada orang yang mengetahui tentang neraka, berarti umat manusia itu berbohong besar, salah besar. Seorang nabi, seorang bibit manusia yang diutus oleh Sang Pencipta pun tidak mengetahui tentang neraka. Kalau ada orang mengetahui tentang neraka, berarti umat manusia seperti itu salah besar. Jadi tentang neraka ini adalah buat contoh. Bila umat manusia berbuat kejelekan-kejelekan, entar mendapatkan neraka-neraka. Neraka itu adalah keburukan-keburukan di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia yang didapatkannya. Keburukan itu adalah kesengsaraan-kesengsaraan di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia itu yang didapatkannya. Lalu dilanjutkan dengan feja berfa, maknanya jalur. Umat manusia itu harus mengikuti jalur-jalur yang udah ada, yang udah diutus oleh Sang Pencipta. Seluruh umat manusia itu harus mengikuti jalur-jalur. Nama manusia itu harus dijalankan. Nama manusia itu tinggal dijalankan. Nama-nama itu jangan dicari. Nama-nama itu jangan dipertahankan. Karena nama-nama itu bagusnya yaitu dijalankan saja. Jangan dicari, jangan dipertahankan. Karena nama manusia itu, seluruh dunia itu namanya manusia. Karena Sang Pencipta menciptakan Nabi Adam alaihi salam di dalam surgawi. Lalu melanggar larangannya. Lalu dikeluarkanlah Nabi Adam alaihi salam itu dari surgawi.
dari alam kenikmatan-kenikmatan beserta Siti Hawa. Di dalam perjalanan-perjalanan Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam dunia ini, namanya makhluk itu menginginkan keturunan-keturunannya. Lalu permohonan ke Nabi Adam alaihissalam berserta Siti Hawa, bermohon keturunan-keturunannya. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa terus-menerus permohonan itu. Lalu Sang Pencipta itu mengabulkan. Lalu keluarlah turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam di dalam dunia ini. Namanya itu manusia, makhluknya. Jadi seluruh makhluk yang keluar dari alam dunia ini semuanya sama, namanya manusia. Bila asma itu beda lagi. Kalau asma itu yang diberikan oleh orang tua kita, yang diberikan oleh sahabat kita, yang diberikan oleh kerabat kita. Karena nama asma dan nama manusia itu beda. Kalau nama manusia, seluruh alam dunia itu semuanya sama, namanya manusia. Bila kelahirannya di dalam dunia ini, seluruh makhluk yang dilahirkan dari turunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu namanya manusia. Kalau udah keluar lalu dikasih asma, yaitu nama. Asma itu nama dari kedua orang tua kita. Kalau manusia itu udah takdirnya, udah kodratnya, namanya manusia bila lahir di dalam dunia ini dari turunan Nabi Adam alaihissalam. Seluruh nabi, seluruh para sahabat, seluruh para aulia, seluruh para wali, seluruh para alim ulama, seluruh para kiai, seluruh para ustadz, seluruh orang awam, orang biasa, semuanya sama, namanya manusia bila keluarnya dari turunan Nabi Adam alaihissalam. Kalau asma itu diberikan oleh kedua orang tua kita dan para sahabat kita dan para saderek kula atau kerabat-kerabat kita semua. Lalu nama-nama itu jangan dipertahankan. Karena nama-nama itu ada waktu-waktunya. Kalau waktunya udah selesai, entar selesai. Kalau waktunya belum selesai, entar belum selesai. Contohnya seperti presiden, contohnya seperti gubernur, contohnya seperti bupati, contohnya seperti camat, contohnya seperti bapak desa atau bapak guru. Itu semuanya nama-nama itu jangan dipertahankan. Kalau udah waktunya itu pasti selesai. Kalau belum waktunya itu pasti tidak selesai. Jadi nama-nama titel-titel itu jangan dipertahankan. Lalu asma itu ada derajat derajatnya. Ada derajatnya itu manusia, lalu dikasih nama oleh orang tua kita. Lalu ada lagi dikasih nama oleh kerabat atau saudara kita. Tidak mendapatkan sekolah tinggi, tapi derajatnya namanya tinggi. Ada seorang namanya biasa, lalu dipanggil mantri ada. Ada namanya orang biasa, lalu dipanggil haji ada. Ada namanya biasa, lalu dipanggil seorang alim ulama juga ada. Jadi nama-nama itu seperti
ustadz, seperti kiai, seperti alim ulama, seperti wali, seperti para sahabat, seperti para aulia, seperti para nabi. Itu nama-nama yang dijuluki oleh umat manusia. Kalau dari Sang Pencipta itu adalah seorang rasul. Jadi nabi-nabi itu semuanya namanya rasul-rasul semua. Rasul-rasul itu adalah utusan-utusannya. Bila dikasih nama oleh umat manusia, seorang rasul itu adalah nabi. Jadi nabi-nabi itu yang ngasih nama itu adalah umat manusia, bukan Sang Pencipta. Kalau dari Sang Pencipta itu adalah seorang rasul. Rasul-rasul itu adalah utusan-utusan Sang Pencipta. Karena di dalam alif paseo ing dadi utusane Gusti, yaitu seorang nabi dan seorang rasul. Jadi seorang rasul-rasul itu utusan-utusan Sang Pencipta. Kalau nabi-nabi itu dikasih nama oleh umat manusianya. Jadi nama-nama seperti nabi, para sahabat, para aulia atau para wali atau para alim ulama atau kiai atau ustadz itu dari umat manusia, bukan dari Sang Pencipta. Bukan dari Ingustine, bukan dari Gusti Allah. Jadi seluruh umat manusia, titel-titel seperti itu semuanya itu dari umat manusia. Bila Sang Pencipta itu mengutus adalah mengasih namanya, hai Muhammad, kamu aku angkat menjadi seorang rasul. Rasul-rasul itu utusan. Hai Ibrahim, kamu aku angkat, kamu sebagai seorang rasul. Rasul-rasul itu utusan. Hai Musa, kamu aku angkat menjadi seorang rasul. Rasul-rasul itu utusan. Jadi makna-makna rasul-rasul itu bukan orang suci. Tapi kebanyakan orang bila yang udah namanya seorang rasul, entar dinilai orang itu suci. Kalau di kitab Nurjati, namanya manusia itu tidak ada yang suci. Karena kesucian-kesucian umat manusia itu ada batas-batasnya. Jadi seorang nabi, seorang para sahabat, para aulia, para wali, atau para alim ulama, para kiai, para ustadz, orang awam, semuanya tidak ada yang suci. Karena kesucian-kesucian umat manusia itu adanya di jabang bayi. Jadi kesucian-kesucian umat manusia adanya di si jabang bayi. Si jabang bayi itu kesucian-kesuciannya itu diantaranya 1 tahun dan 4 tahun. Kalau lebih itu di 5 jalan. Seperti di dalam kandungannya. Karena di dalam kandungan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu 1 bulan itu cairan, 2 bulan itu darah, 3 bulan itu daging. Entar 4 bulan itu sifat bentuk manusianya. Lalu dikasih gerakan-gerakan itu di 5 jalan. Jadi orang mengandung itu bisa bergerak itu di 5 jalan. Jadi umat manusia itu kesucian-kesuciannya kalau udah lahir itu di 5 jalan. Karena udah tahu ini buruk, ini baik. Udah bergerak. Karena di dalam kandungan itu bergeraknya di antara 5 jalan. Entar pemikiran-pemikiran baik buruknya umat manusia itu di 5 jalan itulah. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancarurip Sejatin Urip, di dalam kitab Insan Hamil menyatakan tentang itu. Semua namanya manusia itu tidak ada yang suci.
Yang suci itu si jabang bayi. Si jabang bayi itu ada batas-batasnya kesuciannya, yaitu di antara 4 tahun dan 5 tahun jalan. Lalu dilanjutkan dengan mem tesit pasemu ing perjalanan Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan ha pasehu, maknanya nyata. Bagi kita semua ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam ing perjalanannya, yaitu siar-siar kebaikannya, siar-siar kemuliaannya. Bila yang mengaku orang Islam, bila yang mengaku pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, marilah kita ikuti ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara muslim dan muslim, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menganjurkannya, yaitu di antaranya saling hormat menghormati, saling harga menghargai, di antara muslim dan muslim, di antara umat dan umat, di antara manusia dan manusia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu perjalanannya yaitu adalah siar-siar kebaikan di dalam perjalanannya. Udah dinyatakan di dalam perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu di dalam habasehu, maknanya nyata. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan orang selain keyakinannya itu masih menghormati. Tapi zaman-zaman sekarang mengakunya agamanya Islam, mengakunya kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang lebih anehnya itu, di antara muslim dan muslim saling jelek menjelekkan, saling hujat menghujat, saling salah menyalahkan. Itu bukan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adanya rahmatan lil alamin. Islam itu indah, adem, tentrem, ayem. Itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya membingungkan zaman-zaman sekarang. Ngakunya orang Islam, ngakunya seorang alim ulama, ngakunya seorang habaib. Tapi di antara muslim dan muslim, di antara umat dan umat, yang saya membingungkan, agamanya sama, kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, tapi saling menjelek-jelekan, saling bermusuhan di antara 1 dan 2, di antara 3 dan 4. Itu yang saya membingungkan zaman-zaman sekarang. Jadi mana Islam rahmatan lil alaminnya? Katanya indah, adem, tentrem, ayem. Tapi aslinya di dalam perjalanan-perjalanan seluruh para alim ulama, seluruh habaib, seluruh kiai, seluruh ustadz itu saling hujat menghujat, saling salah menyalahkan di antara 1 dan 2, di antara 3 dan 4. Ini fakta. Ini udah dijalankan semua oleh seluruh para alim ulama yang melakukannya. Tapi seluruh para alim ulama itu tidak keseluruhannya melakukan seperti itu. Ada beberapa yang baik, yang bagus, dan yang benar dan yang mulia, masih mengikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan wawo jarawi, maknanya lingkaran. Lalu dilanjutkan ya jabariyah, maknanya perjalanan manusia. Jadi semua umat manusia itu pasti ada lingkarannya, pasti ada perjalanannya. Umat manusia itu harus memiliki kitab-kitab, harus memiliki kitab yang sejati. Karena umat manusia itu harus memiliki kitab-kitab yang sejati. Karena kitab-kitab yang sejati itu bukan Al-Quran, bukan Injil, bukan Zabur, bukan Taurat, dan bukan kitab-kitab yang lain.
Kalau kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil, itu semuanya adalah pegangan-pegangan buat utusan-utusan Sang Pencipta. Kalau kitab sejati itu ada ing diri umat manusianya itu sendiri. Karena kitab-kitab sejati itu langsung diberikan oleh Sang Pencipta. Waktu diciptakan, roh ditempelkan di dalam jasad umat manusia. Waktu mendapati 4 bulan, 5 bulan jalan itu dikasih roh. Di dalam roh itu dikasih hati nurani yang paling dalam, pikiran yang paling dalam. Itulah namanya kitab sejati. Sejati itu dari Sang Pencipta. Kalau kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan kitab-kitab yang lain itu adalah buat pegangan-pegangan umat manusia yang diutus oleh Sang Pencipta. Kitab sejati itu tergantung umat manusianya membawanya, arahnya kemana. Arahnya kebaikan, entar mendapatkan kebaikan. Arahnya keburukan, entar mendapatkan keburukan. Karena hati nurani ini tergantung roh yang menjalankannya. Roh itu yang mengendalikan adalah hati dan nuraninya dan pikirannya. Jadi tergantung umat manusianya membawanya, jasad kita ini mau kearahkannya kemana. Itu tentang kitab sejati. Jadi kitab sejati itu yang udah dipastikan oleh Sang Pencipta. Karena diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu hati nurani yang paling dalam, pikiran yang paling dalam, lalu disertai roh-roh yang ada di dalam tubuh kita ini. Karena hati, pikiran bila tidak ada roh, entar tidak bisa bergerak, entar tidak bisa menjalankan kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan di dalam perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan tetangon pasetun, tujuane menusane. Segala sesuatu umat manusia itu pasti ada tujuannya. Para jamaah di dalam pengawasan ada pengajian pada malam hari ini. Semuanya memiliki tujuannya. Umat manusia itu memiliki guru yang sejati. Guru yang sejati itu bukan adanya di pengawasan malam hari ini, bukan adanya di pesantren, bukan adanya di universitas, bukan adanya di sekolahan. Guru yang sejati itu semuanya adanya di pengalaman-pengalaman kita ini. Guru yang sejati itu adanya di pengalaman-pengalaman kita ini. Karena perjalanan-perjalanan umat manusia itu pasti ada pengalaman-pengalamannya. Karena guru yang sejati itu karena indirinya dan pengalamannya. Bukan karena nabinya, bukan karena para sahabatnya, bukan para auliyahnya, bukan para walinya, bukan para habaibnya, bukan para syekhnya, bukan para kiainya, bukan orang ustadznya, bukan orang awam juga. Guru yang sejati itu adanya diri kita ini. Karena diri kita ini pasti memiliki pengalaman-pengalaman. Jadi guru yang sejati itu adalah pengalaman-pengalaman diri kita ini. Contohnya, bila umat manusia memiliki pengalaman-pengalaman, karena pengalaman yang nyata, pengalaman yang udah dikerjakan oleh kita itu, berarti guru yang sejati itu adanya di pengalaman, bukan di pondok pesantren atau di pengajian atau di sekolahan atau di universitas. Karena guru-guru yang sejati itu adanya di pengalaman-pengalaman kita ini. Jadi marilah kita bersama-sama pada malam hari ini. Bila saya tidak menerangkan tentang ini,
entar para jamaah ini tidak tahu tentang kitab sejati, entar tidak tahu tentang guru sejati, entar tidak tahu namanya jalan itu yang diluruskan oleh umat manusia. Nama-nama itu harus dijalankan oleh umat manusia. Nama-nama itu jangan dipertahankan, nama-nama itu jangan dicari. Nama-nama itu dijalankan saja, diluruskan saja dengan keikhlasan-keikhlasan, keriduan-keriduan. Karena jalan itu harus dijalankan. Karena jalan nama umat manusia itu dijalankan saja karena dari Sang Pencipta. Bila guru yang sejati itu adanya di pengalaman-pengalaman. Contohnya pengalaman pada malam hari ini. Inilah guru yang sejati. Bukan saya mengajari, bukan saya menyalurkan tentang ini. Semuanya guru yang sejati itu adanya di pengalaman-pengalaman. Di malam hari ini, pengalaman-pengalaman yang tidak tahu jadinya tahu. Itulah guru yang sejati. Waktu tempatnya itu di mana saja, atau di pengaosan, di pengajian pada malam hari ini, ataukah di tempat-tempat lain. Itulah namanya guru sejati. Karena guru sejati itu bermacam-macam ragam, bermacam-macam cara, bentuk caranya. Bukan di sekolahan saja, bukan di pondok pesantren saja, bukan di universitas saja. Jadi umat manusia itu harus memiliki pengalaman-pengalaman, karena itu buat dirinya sendiri di dalam perjalanan-perjalanannya, di dalam tujuan-tujuan umat manusia di dalam dunia. Cukup sekian saja pengawasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu untuk yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai neraka. Apakah di dalam neraka itu ada tingkat-tingkatannya seperti yang dikatakan orang-orang nanti ada yang dimasukkan ke dalam neraka sakor, neraka jahanam dan sebagainya? Bagaimana itu penjelasannya, Kak? Saya jawab, neraka-neraka itu aslinya itu tidak ada yang tahu semua. Cuman saya mengetahuinya dari kitab saya, yaitu dari kitab Nurjati. Karena bibit umat manusia saja tidak dikasih tahu tentang neraka. Nabi Adam alaihissalam itu belum pernah melihat neraka seperti apa. Bila ada orang yang bisa bilang neraka seperti itu atau neraka seperti ini, berarti umat manusia itu bohong besar, salah besar. Bibit umat manusia saja tidak dikasih tahu oleh Sang Pencipta tentang neraka. Kalau menurut kitab Nurjati, neraka itu dalam satu lingkungan. Cuman ibaratnya di dalam studio seperti lapangan sepak bola. Itu di dalam satu lingkaran aslinya. Jadi tergantung nasib-nasibnya. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan. Tergantung umat manusianya melakukannya seberapa dalamnya, seberapa beratnya kesalahan-kesalahan itu. Jadi nama-nama seperti ini atau itu tidak ada. Itu tergantung nasibnya antar besok. Itu di dalam kitab Nurjati. Tapi aslinya seluruh makhluk itu tidak ada yang tahu tentang neraka.
Karena Sang Pencipta itu belum membukakan tentang neraka. Jadi seluruh makhluk namanya manusia, walaupun itu manusia titelnya seorang nabi-nabi, atau seorang para sahabat, atau seorang para wali, atau para syekh, atau para habaib, atau para alim ulama, atau kiai, atau para ustadz, apa orang awam, itu semuanya tidak ada yang tahu tentang neraka aslinya. Karena neraka-neraka itu belum dibukakan. Sang Pencipta pernah pertama kali membukakannya itu adalah alam surgawi atau alam kenikmatan-kenikmatan yang pernah dibukakan. Setelah Nabi Adam alaihissalam keluar dari surgawi itu, lalu surgawi itu ditutup. Bibit umat manusia saja belum pernah melihat seberapa besarnya atau seberapa kecilnya neraka itu. Bila umat manusia mengetahui tentang neraka, berarti itu salah besar dan bohong besar. Tapi ada penerangan-penerangan di dalam kitab saya. Jadi neraka-neraka itu tidak ada yang ini atau yang itu. Itu tergantung perjalanan-perjalanannya, tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya. Itu dari kitab. Tapi seluruh makhluk itu tidak ada yang tahu. Kita pun tidak memastikan bahwa neraka bentuknya seperti ini atau neraka bentuknya seperti itu. Jadi di dalam kitab Nurjati ini tidak memastikan neraka warnanya apa, neraka atau warnanya itu. Jadi neraka-neraka itu semuanya tidak ada yang tahu. Kita pun di kitab Nurjati ini tidak menerangkan warna nerakanya seperti apa. Itu tidak menerangkan. Cuman hanya entar di dalam neraka itu entar semuanya mendapatkan kesengsaraan itu saja. Lalu yang mendapatkannya itu tergantung perbuatan-perbuatannya. Apakah lebih dalam perbuatan kejelekannya, apakah sedikit, itu tergantung nasib-nasibnya, itu tergantung perbuatan-perbuatannya. Itu di dalam kitab Nurjati. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai nama Ustaz, artinya bahwa nama jangan dipertahankan, nama itu harus dijalankan. Nah, mohon penjelasannya atau kasih contoh nama harus dijalankan itu seperti apa contohnya Ustaz? Iya. Terima kasih. Saya jawab, kalau nama manusia itu dijalankan saja, karena nama manusia itu udah takdirnya, udah kodratnya. Karena Sang Pencipta itu mengasih turunan-turunan Nabi Adam itu namanya manusia. Bila nama itu jangan dipertahankan, itu nama-nama titel. Jadi nama-nama titel itu jangan dipertahankan. Contohnya namanya tadinya yaitu Aril atau Syahid. Cuman mendapatkan ibaratnya mendapatkan jabatan-jabatan, entar umat manusia itu mendapatkan titel. Jadi titel-titel itu jangan dipertahankan. Karena titel-titel itu adalah julukan-julukan umat manusia. Entar yang disebut itu entar besok itu adalah nama asli. Nama asli itu dari kedua orang tua. Kalau nama-nama titel itu tidak ada, entar disebut entar besok. Jadi yang manjing ibaratnya, yang masuk
dalam hitungan-hitungan itu bukan nama-nama titelnya, tapi nama-nama aslinya. Contohnya, kalau masuk sekolah, kalau nama titel, nama aslinya tidak dicantumkan, tidak masuk. Tapi kalau namanya asli, itu pasti masuk. Contohnya, mau minta bantuan dari bank. Kalau nama titel itu tidak masuk. Kalau nama asli itu pasti masuk. Contohnya lagi, mau naik haji. Nama titel itu tidak masuk. Yang masuk itu nama asli. Jadi, nama-nama titel itu jangan dipertahankan. Yang dipertahankan itu nama yang sejatinya, yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Jadi nama-nama itu yang seperti titel-titel itu jangan dipertahankan. Kalau nama-nama dari Sang Pencipta dijalankan saja, karena nama Sang Pencipta itu seperti manusia itu udah takdirnya, udah kodratnya. Bila turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam itu seluruh dunia itu semuanya namanya manusia. Tapi kalau asma itu dari kedua orang tua. Itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dijelaskan guru sejati, kitab sejati adalah hati dan pikiran yang paling dalam. Jika sudah ada guru sejati dan kitab sejati, untuk apa Gus Bapak menurunkan kitab-kitab dan utusan-utusannya? Sang Pencipta itu menurunkan kitab-kitab itu bila umat manusia itu memiliki guru sejati atau kitab sejati. Bila Sang Pencipta itu menurunkan tentang kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu maksudnya buat wawasan-wawasan, buat pegangan-pegangan umat manusia, buat tambahan-tambahan. Jadi maksudnya itu adalah buat pegangan-pegangan umat manusia, buat menambah wawasan-wawasannya. Karena seorang nabi pun memiliki pengalaman, memiliki guru sejati, memiliki kitab sejati di dalam hati dan pikirannya yang mengarahkan roh. Pasti butuh pegangan-pegangan. Pegangan-pegangan itulah yang buat pengalaman-pengalaman, buat pegangan-pegangan utusan-utusan itu, kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu. Utusan-utusan Sang Pencipta itu semuanya dikasih semua. Itu maksudnya buat menambah wawasan-wawasan yang diutus oleh Sang Pencipta, lalu dikembangkan melalui hati dan pikirannya yang mengarahkan roh. Lalu guru yang sejatinya itu pengalaman-pengalamannya. Karena seorang nabi pun tidak langsung jadi mengembangkan agama-agama. Itu selalu bertahap, selalu jatuh bangun. Namanya juga manusia. Jadi semua umat manusia itu semuanya memiliki seperti nabi, memiliki guru sejati, memiliki kitab sejati, memiliki kitab Al-Quran atau Injil atau Zabur atau Taurat. Itu buat menambah wawasan-wawasan. Entar yang mengembangkan itu adalah hati dan pikirannya yang digerakkan oleh roh. Contohnya pengalaman itu membuat sebuah kerajinan. Membuat sebuah kerajinan itu tidak langsung jadi. Lalu yang berpikir itu adalah hati dan pikirannya dan roh. Lalu yang mengembangkan panduan-panduan itu digabungkan jadi satu di dalam kitab-kitab. Entar terbentuklah keinginan-keinginan membuat kerajinan-kerajinan itu. Contohnya listrik. Ini ada panduan-panduannya. Ini ada pikiran-pikirannya. Ini ada hati-hatinya. Ini ada rohnya.
ini ada guru sejatinya. Guru sejati itu pengalaman. Hati nurani dan roh itu yang kitab sejati yang diolah oleh diri kita. Lalu panduan-panduan itu seperti Al-Quran. Jadi pengalaman-pengalaman itu ada di panduan atau di Al-Quran. Jadi yang mengembangkan Al-Quran atau buku panduan-panduan tentang kerajinan itu adanya di hati pikiran kita yang menggerakkan roh dan pengalaman kita. Bila menginginkan kerajinan jadi itu pasti bila umat manusianya menjalankannya tentang hati, tentang pikiran dan roh yang menggerakkan, lama-kelamaan keinginan-keinginan itu pasti jadi. Bila ada panduan-panduannya di dalam kitab-kitab atau di dalam teknologi-teknologi kalau zaman sekarang. Itu saja yang jadi contoh. Siapa lagi? Tentang nama-nama, jika ibu dan bapak memberi nama dalam maksudnya waktu lahir dikasih nama, di kemudian hari itu ganti nama lagi yang dipakai itu diminta pertanggungjawaban yang mana? Bila umat manusia itu udah dikasih nama oleh kedua orang tua, lalu di kemudian hari antar umat manusia itu berganti nama, itu hak umat manusia yang punya badan. Kalau asma dari orang tua itu sah, tapi kalau umat manusianya yang punya badan lalu diganti oleh dirinya nama dari kedua orang tua, itu yang bertanggung jawab itu adalah yang punya badan. Jadi tentang nama itu tergantung yang memilikinya, yang menjalankannya. Itu tentang beban atau efeknya itu tergantung dirinya. Orang tua itu tidak salah. Bila umat manusianya mengganti namanya itu kehadap kedua orang tuanya lalu berunding, bagaimana kalau nama saya diganti, boleh atau tidak? Kalau kata orang tua boleh, antar umat manusia itu tidak ada beban apapun, karena ridhonya orang tua, ridhonya sang pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Bila umat manusianya tanpa rundingan terhadap orang tua lalu langsung mengganti namanya, antar umat manusia itu antar kenang beban dirinya, karena yang berbuat itu dirinya, yang melakukan dirinya, antar yang mendapatkan juga dirinya. Itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pemberian asma dari orang tua, apakah berdampak atau berpengaruh pada watak dan tabiat seseorang? Kalau pemberian nama-nama dari orang tua itu, kalau ibaratnya mendapatkan dampak atau wataknya, kalau watak itu tergantung dirinya, karena orang tua pun tidak tahu terhadap watak anaknya itu seperti apa. Jadi nama-nama itu tidak menyangkut tentang watak. Kalau watak itu tergantung dirinya. Kalau orang tua itu mengasih nama terhadap anaknya, itu semuanya menginginkannya kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran di dalam perjalanan hidupnya, menginginkannya. Tapi tergantung yang punya badan, apakah melakukannya kebaikan, apakah melakukan keburukan. Itu semuanya dipasrahkan
ke yang punya badan. Itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Bila tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa Muhammad wa sallam rajau wa damraka wa ta'ala wa rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa majidan rabbana lakal hamdu wa suldanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa jami'il ahwal wal afat wa dabna bi jami'il hajat wa dabna bi jami'il syahat wa dabna inda darajat wa dabna suluka fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil qarimah min kulli fawzin jannati wa najata min al hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati barati rizqilah wa umurina wa salamati barati rizqilah wa umurina wa salamati barati rizqilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.